Sebuah kabar kurang mengenakan datang dari mantan istri Vicky Prasetyo, Vivi Paris. Vivi mengaku jadi korban penipuan dan penggelapan aset. Vivi dilaporkan ke polisi karena memasuki pekarangan rumah yang menurutnya adalah rumahnya sendiri. Vivi merasa ada oknum yang telah memalsukan identitasnya terkait sertifikat rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sekarang lagi berada di Polres Jakarta Selatan. Nah, kenapa saya ada di sini? Sesuai dengan panggilan penyidik yang memanggil saya melalui surat undangan ini. Ini ada surat undangannya secara resmi. Klarifikasi ya, masih sebatas undangan klarifikasi. Di sini saya dilaporkan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin. Dengan alamat Jalan Kemang Utara nomor 42. Jadi saya kaget karena saya dapat laporan ini gitu, karena alamat yang disebutkan itu sebenarnya rumah saya sendiri. Rumah yang saya tempati, yang udah puluhan tahun saya beli. Dulu belinya saya sama developer ya. Tiba-tiba saya kaget kok ada undangan seperti ini. Kalau untuk pelapornya di sini tidak dicantumkan, Mas. Tidak dicantumkan siapa pelapornya. Diduga memang sertifikat saya sudah beralih nama ke nama orang lain. Gitu. Makanya saya memenuhi panggilan ini untuk mengetahui sebenarnya siapa yang melaporkan saya. Mungkin diduga orang tersebut begitu. Ya, kalau saya udah cek di BPN, memang sertifikat saya udah beralih nama atas nama orang lain. Yang saya sebutkan, boleh nggak sih sebut nama? Iya, boleh. Boleh ya. Alexandria atau Tianhok. Dia orang dari Surabaya. Sedangkan status rumah itu saya tempati dan tidak pernah saya mengiklankan atau beritikat untuk menjual. Ya, tidak pernah. Lalu tiba-tiba kok sertifikat sudah beralih nama ke atas nama Alexandria, dan itu terjadi di tahun 2015. Kenapa saya sekarang baru munculkan ini? Ya karena memang saya panggilannya juga sekarang ini gitu. Saya dilaporkan sekarang tindak pidana memasuki pekarangan rumah tanpa izin, padahal itu yang beralamat ini alamat rumah saya sendiri begitu. Awalnya saya menitipkan sertifikat saya ke notaris dengan alasan tertentu lah ya kan? Tapi tidak ada kaitannya atau tidak berkaitan dengan yang namanya dengan Alexandria. Tidak ada kaitannya. Lalu pas saya cek di notaris, ada yang mengaku Royhana, yaitu saya, mengambil sertifikat itu untuk jual beli. Jadi saya difigurkan dan datanya pun lengkap. Nanti saya ambil ya datanya ya. Data ada foto-foto gitu ya. Lalu sertifikat saya dipalsukan oleh figur yang mengaku saya sendiri. Dan lalu identitas, sorry. Si figur ini membawa identitas lengkap, KTP atas nama KTP, KK, akte lahir, semua atas nama saya. Lalu diberikanlah oleh notaris. Kenapa notaris memberikan? Karena memang notaris itu tidak pernah ketemu dengan saya. Sertifikat itu saya titipkan ke seorang rekan bisnis saya yang inisialnya J untuk menitipkan ke notaris. Akhirnya si rekan saya ini membawa ke notaris. Dari notaris kan jadi tidak tahu saya. Cuma pasti notaris pasti akan minta, logikanya pemilik sertifikat aslinya siapa? Pasti diminta KTP dong. Nah, ini nih yang jadi bahan pertanyaan, pasti fotonya berbeda dong. Pertama KTP yang diserahkan asli saya, lalu figur datang pasti berbeda. Nah, ini bahan pertanyaan, kenapa notaris itu memberikan? Itu kejadian 2015 lah. 2014. 2014, lalu pertengahan 2014 udah beralih nama gitu. Dan ternyata setelah diselidiki mereka melakukan transaksi di notaris Jakarta Selatan sesuai dengan alamat rumah ya gitu, melakukan jual beli, akte jual beli, lalu beralih nama tanpa saya hadiri. Dan saya pun dengan yang namanya Alexandria Tianhok ini sama sekali tidak pernah ketemu, tidak pernah mengenal, dan tidak ada utang piutang sama sekali menyoal uang dengan Alexandria Tianhok ini.
Lalu tiba-tiba kok Alexandria ini mengklaim bahwa itu rumahnya dia. Karena saya merasa tidak pernah menjual rumah itu, jadi ya ngapain saya harus pindah rumah gitu. Nah, terus lalu saya juga ada orang PLN datang ke rumah saya untuk mencopot listrik token saya, maksudnya mesin PLN-nya mau diambil dengan dalih udah beralih nama akan nama Alexandria. Baru-baru ini di tahun ini sama mereka dialih nama ke Alexandria yang baru. Sedangkan orang PLN tahu pemiliknya tuh saya yang pertama. Akhirnya saya bertahan, saya ada foto-foto juga bukti bahwa saya ini pemilik. Kayaknya mereka nggak berani nyopot gitu. Kalau untuk alamatnya di Jalan Kemang Utara ya, di Jalan Kemang Utara Jakarta Selatan, bukan Bekasi, di Jakarta Selatan. Kalau prediksi angka mungkin kurang lebih 20 eman ya. Sekarang, pasaran sekarang 20 eman karena biasanya kan beberapa kali lipat dari PBB ya, dari PBB ya gitu. Kalau terjadinya ini saya di sini tertulis katanya saya memasuki pekarangan rumah itu tanggal 16 Maret. Nah, 16 Maret 2023 di Jalan Kemang Utara nomor 42. Sedangkan saya sudah konfirmasi ke penyidiknya bahwa itu rumah saya sendiri. Kok bisa saya memasuki rumah tanpa izin dan dipidanakan begitu. Dan saat itu terjadi pertengkaran atau bagaimana? Tidak ada pertengkaran, malah bahkan saya dengan Alexandria Tianhok ini tidak pernah ketemu sama sekali, Mas. Nggak kenal, nggak pernah ketemu dan nggak tahu siapa gitu, dan dia ngasih uangnya pun ke siapa, bayarnya ke siapa. Dia kan tahu misalnya ngasih orang berbeda dengan saya, kok kenapa saya yang dikejar-kejar gitu loh. Harusnya dia ngejar, dia kasih uang ke siapa, dia itulah yang dikejar. Kok kenapa saya nggak tahu menau dikejar? Ini kan ada tanda kutip ya. Kami juga sudah melaporkan, kan, baik itu orang yang dipercaya membawa sertifikat itu, ya untuk diletakkan di notaris. Kencangan Bang. Notaris juga, Suaranya. notaris tidak kenal. Ini ibu tidak kenal dengan notaris, ya kan? Kemudian yang kami heran, notaris kenapa memproses? Karena orang itu membawa surat tanda terima asli yang sebenarnya dititipkan ke inisial J tadi. Kalau nggak diberikan sama dia, mana ada orang. Ini figur tidak dikenal, ada fotonya. Ibu-ibu tidak dikenal menggunakan identitas beliau, gitu. Ya memang sekarang kan musim kayak gitu-gitu ya, artinya ada global lah ini, jadi juga mafia tanah dan sebagainya. Yang dulunya kenapa baru tahu? Karena tiba-tiba ada orang datang mengaku bahwa itu rumahnya. Itu lapornya kapan, Pak? Lapornya ada yang beberapa bulan yang lalu, ada yang baru kemarin gitu. Karena ada beberapa orang yang kami laporkan. Ya kan? Lain. Jadi ini figur tidak dikenal, alamatnya dimanapun, yang menjual itu, yang fiktif itu, yang di Foto. Ya yang di foto itu tidak dikenal. Karena menggunakan identitas beliau, baik KK, KTP dan sebagainya. Dan notaris, menurut notaris kenapa ini diproses? Karena dia membawa tanda terima asli, sehingga notaris berani memproses. Tapi Bu Bibi masih punya dokumen asli hak kepemilikan rumah tersebut? Karena dititipkan notaris dan oleh notaris sudah diberikan pada pembeli baru yang fiktif ini, jadi hanya fotokopinya yang dipunyai beliau. Gitu. Karena beliau merasa bahwa itu tidak pernah kenal dengan baik penjual maupun pembeli di situ, ini malah kita dilaporkan bahwa ibu ini memasuki perkarangan 167. Makanya kami ingin tanya seperti apa gitu yang dimaksud. Karena itu kan orang kalau melakukan perbuatan melawan hukum itu kan satu ada mens rea, ada niat. Kemudian ada perbuatan melawan hukum. Dan yang pemilik perbuatan melawan hukumnya apa? Bahkan kita tidak melaporkan seperti itu.